Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-36. Dendam kebencian kekasih Wisnu. Drap. Wisnu terus saja melangkah dengan hati-hati. Saat ini baginya keberadaan manusia jauh lebih mengerikan daripada keberadaan makhluk lain. Ia harus betul-betul menjaga jarak dengan manusia. Ia tak ingin terlibat dalam kejahatan lagi. Ia tak ingin ada nyawa orang lain melayang lagi karenanya. Tak dipedulikannya makhluk itu, yang terus saja mengawasi tanpa berkedip. Ia hanya punya satu tujuan, menemukan makam Isma dan membawanya pulang. Sesaat ditengoknya areal pemakaman yang lebar itu. Dalam situasi malam begini, tak mudah baginya menemukan lokasi pemakaman yang tepat. Semua tampak sama. Terus saja ditelusurinya areal pemakaman itu, hingga akhirnya dia kelelahan dan kebingungan mencari lokasi yang tepat. Namun, begitu akhirnya dia ingat bahwa makam Isma terletak tak jauh dari pohon flamboyan yang miring ke kiri dengan dua cabang besar membentuk huruf Y, maka tak perlu ragu baginya untuk segera menuju lokasi yang tepat. Nah, ini dia, gumamnya dengan suara optimis. Ditengoknya kanan-kiri untuk mencari alat penggalian yang tepat. Siapa tahu masih ada sekop atau cangkul yang berguna untuknya menggali makam. Namun, sejauh matanya memandang, tak juga ditemukannya alat yang tepat. Hingga akhirnya, hanya ada rerumputan di sini. Terpaksa, digulungnya lengan baju hingga ke siku. Lalu dengan semangat 45 segera saja tangannya menggaruk-garuk gundukan tanah merah yang berisi jasad Isma. Mula-mula hanya pelan saja garukannya. Namun, semakin lama terasa semakin cepat dan bertenaga. Bahkan kecepatannya melebihi standar ukuran orang normal. Hingga akhirnya dalam waktu kurang lebih setengah jam, selesailah sudah kuburan Isma dibongkar. Sebuah kuburan berukuran 200 kali 60 cm. Herah! Disekanya peluh yang membanjiri seluruh badannya. Sekujur badannya penuh oleh basahnya keringat dan kotor hitam tanah. Tampak barisan papan coklat berbaris miring membentuk sudut 60 derajat menutup jasad mati yang terbujur kaku di bawahnya. Akhirnya, ucapnya seraya tersenyum puas. Diangkatnya papan penutup jasad Isma satu persatu. Namun, belum juga selesai papan itu diangkat semua. Tiba-tiba dirasakannya ada sesuatu yang berbeda. Astaga! Dilihatnya tubuh mati itu tertelungkup di bawah papan coklat kayu. Tak biasanya keadaan mayat begitu rupa. Biasanya mayat akan miring ke kanan. Namun tidak dengan mayat Isma. Seolah tubuhnya memang tidak diterima bumi. Tubuhnya tertelungkup mencium tanah, menyebabkan wajah itu kotor penuh tanah. Dan lebih menyesakkan lagi, karena dari jenazah Isma itu tercium busuk dan bacin yang luar biasa. Bau busuk yang berasal dari lengan kirinya, yang mengeluarkan belatung menari-nari. Terlihat noda basah dan anyir mengotori lengan kirinya. Tembus hingga kafan lapisan terluar, menyebabkan anyir dan busuk yang menyeruak hebat. Wisnu membalikkan posisi tubuh Isma, yang terlihat meringis menahan sakit. Seolah memang sebelum kematiannya itu, Isma mengalami sakit yang begitu mendera. Sesaat Wisnu tak tega melihat kondisi kekasihnya itu. Bagaimana bisa wajahnya menahan sakit sampai begini? Apa karena lukanya? Atau karena darahnya yang berkurang banyak tanpa pasokan sebagaimana mestinya? Gumamnya pelan seraya menggeram. Sesaat kemudian kembali dia teringat akan dokter itu. Ini semua pasti gara-gara dokter itu. Kalau saja dokter itu tidak terlalu pelit memberikan darahnya, tak mungkin Isma akan mengalami nasib sedemikian rupa. Dia membutuhkan pasokan yang cukup. Tidak cukup hanya 500 mili. Bagaimana mungkin ia tega memberi donor hanya segitu sedangkan ia tahu kebutuhannya lebih dari itu? Tak bisa dibiarkan. Orang zalim dan orang jahat harus mendapatkan hukumannya. Ia harus ikut merasakan penderitaan itu. Harus. Sumber kematian Isma adalah karena dokter itu kurang memberikan darahnya, sehingga Isma harus menanggung semua penderitaan ini. Tampak kemarahan menguasai dirinya, rahangnya menggembung, seluruh jari tangannya terkepal.
Brak. Dia harus mendapatkan hukuman setimpal. Arngeh. Geramnya seraya memamerkan barisan gigi runcingnya. Seketika tubuhnya menegang, membesar tinggi, dan mulai menampakkan tanda-tanda bertransformasi. Dokter, Hao, harus merahasiakan akibatnya. Arngeh. Cit. Sebuah mobil minivan warna silver yang dikemudikan Laras tampak berhenti di rumah Dokter Andri. Dengan tergesa-gesa Yati turun dan menyiapkan kursi roda dari jok belakang untuk membawa Dokter Andri. Sementara Laras tampak membantu dengan memapah tubuh kakaknya dan meletakkannya pada kursi roda itu. "Mbok," ujar Laras memanggil Mbok Minah yang tergopoh-gopoh datang menyongsong. "Ya Allah, apa yang terjadi, Dok?" ujar Mbok Minah begitu mendapati dokter yang tampak penuh perban pulang ke rumahnya. Tampak rona kecemasan bersemayam di sana, mengguratkan keriput di sudut matanya. Bagaimanapun ia sudah merasa Dokter Andri layaknya anaknya sendiri. Telah cukup lama ia mengurusi hidup dokter tampan itu. Dan tak pernah sedikit pun Dokter Andri bersikap kasar ataupun menunjukkan wajah tak enak padanya. Ia merasa beruntung bisa bekerja di sini. "Yah, beginilah Mbok," ujar Dokter Andri seraya tersenyum tipis. Ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesakitannya. "Biasa Mbok, Kak Andri lagi berakting menjadi pembalap. Ternyata ia memang tak berbakat, jadinya jatuh deh, ngusruk di rerumautan. Hehehe." Laras menimpali dengan bercanda. Sementara Yati hanya tersenyum saja. Ia tak mau ikut menimpalinya. Ia harus berhati-hati agar tak ada kesalahpahaman di antara mereka. Der. Didorongnya kursi roda itu sampai ruang tamu. "Nah, dokter mau langsung diantar ke kamar atau di sini dulu?" tanya Yati seraya menghentikan dorongannya. "Cukup di sini dulu Mbak," ujar Dokter Andri. "Makasih Mbak ya," ujarnya ditanggapi anggukan Yati. Terlihat kondisi dokter itu memang tak seberapa bagus. Perban menutupi kepala, tangan kanan dan kaki kanannya. Tampaknya memang ada luka yang cukup serius tersembunyi di sana. Sementara tangan dan kaki kiri hanya mengalami luka lecet biasa. Tak perlu dikhawatirkan. Sebenarnya Dokter Andri disarankan untuk bed rest di rumah sakit saja. Namun karena beliau bersikeras untuk pulang, maka akhirnya diizinkan oleh pihak rumah sakit. Dengan catatan tak boleh lupa untuk meminum obatnya. "Berapa lama kakak pingsan Laras?" ujar Dokter Andri pada Laras adiknya, yang duduk tak jauh darinya. "Sekitar 12 jam Kak." "Ah, lama juga ya. Lalu, menurut dokter bagaimana lukaku?" ujar Dokter Andri lagi. "Nggak apa-apa Kak, paling istirahat beberapa hari juga nanti sembuh. Kebetulan hanya ada luka luar saja di paha kanan. Tergores sedalam 5 cm dan panjang 15. Tak sampai cedera tulang." "Oh, syukurlah. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah bisa beraktivitas normal lagi," ujarnya lagi seraya mengambil teh hangat dan meminumnya pelan. "Makasih tehnya ya Mbok," ujar Dokter Andri pada Mbok Minah. "Oh iya Kak, tadi Laras juga sudah bicara dengan Ibu soal kecelakaan ini," ujar Dokter Andri cemas. Memang sejak kecil dulu dia selalu dilarang untuk membawa sepeda motor. Kendati pun beliau tahu bahwa ada sepeda motor itu di rumahnya. "Iyalah Kak, bagaimanapun beliau kan ibu kita. Laras nggak mau kesalahan kalau sampai tidak memberi kabar tentang keadaan ini. Kan kakak anak kesayangan ibu. Hehehe. Ah, apaan sih kamu Laras? Semua anak itu kesayangan orang tuanya." "Iya nggak Mbok," ujar Dokter Andri pada Mbok Minah. "Tapi, sepertinya beliau nggak marah Kak." "Ah, benarkah? Biasanya ibu paling cerewet soal beginian. Masih ingat kakak dulu sempat dihukum gara-gara ketahuan belajar naik motor sama Mang Karman. Seminggu diawasi terus," ujar Dokter Andri tertawa-tawa. Memang sih awalnya sempat cemas. Tapi begitu tahu bahwa ada Mbak Yati yang bisa diandalkan untuk mengurus kakak, sepertinya beliau lebih tenang." Yati tersentak. Ia masih trauma pada Bu Medi. Khawatir jika nanti akan dipermasalahkan lagi. Apalagi saat Laras memberitahu bahwa Mbak Yati ini memang orangnya baik, cantik dan rajin.
Tipe istri ideal menurutku, Kak. Ujar Laras sembari tersenyum. Alhamdulillah. Sementara Yati hanya bisa menunduk dipuji sedemikian rupa. Ah, Mbak Laras ini terlalu berlebihan. Mukanya bersemu memerah. Dokter ini terlalu banyak jasanya buat saya, Mbak. Bahkan mungkin saking banyaknya, saya nggak bisa membayangkan untuk bisa membalas satu persatu kebaikannya. Ujar Yati seraya merapikan meja di depannya. Dan sepertinya, beliau juga tidak marah jika suatu saat nanti kakak bermaksud menyelenggarakan sesuatu yang dulu sempat tertunda. Ujar Laras lagi seraya tersenyum menggoda. Ah, Yati terlihat salah tingkah. Sudah dek, kasihan Mbak Yatinya. Tuh lihat, sampai salah tingkah begitu. Ujar Dokter Andri sembari melirik Yati. Iya Mbak, sebaiknya kita konsentrasi dulu pada kesembuhan dokter. Ujar Mbok Minah menengahi. Slur. Ah. Lagi-lagi Dokter Andri menghirup teh hangat itu. Terasa kesegaran dan kehangatannya begitu nyaman melewati tenggorokannya. Ah iya, saya lupa. Ujar Dokter Andri setengah berseru. Ada apa Kak? Ujar Laras kaget. Aku baru ingat. Malam itu aku kan mau mendonorkan darah pada pasien Isma. Namun karena kecelakaan membuatku gagal mendonorkannya. Jadi, bagaimana kondisinya sekarang? Ujar Dokter Andri pada Yati. Dia, ujar Yati tertahan. Tiba-tiba terlihat matanya memerah. Ada apa dengannya Mbak? Tanya Laras penasaran. Dia, meninggal dok. Isma telah meninggal. Tiba-tiba datang Mbok Minah yang tergopoh-gopoh datang dari belakang seraya bersorak gembira. Isma meninggal Mbak. Benar. Alhamdulillah. Akhirnya dia mendapatkan balasannya. Memang sudah selayaknya dia mendapatkan hasil dari perbuatan jahatnya. Ujar Mbok Minah seraya tersenyum lebar. Namun berbeda dengan Mbok Minah yang merasa senang. Berbanding terbalik dengan ekspresi Dokter Andri yang sedih. Itu semua salahku. Salahku karena aku memaksakan jalan dengan sepeda motor. Sehingga jatuh kecelakaan. Dia membutuhkanku. Dan aku menyia-nyiakan kepercayaannya dengan kebut-kebutan di jalanan. Tiba-tiba tampak sebaris air bening mengalir perlahan membasahi pipinya. Coba saja seandainya aku memilih aman saja dengan mobil. Tentu tak akan begini kejadiannya. Rutuk Dokter Andri menyesali diri. Dia akan tetap selamat. Begitu juga aku. Tak harus tersiksa dengan kursi roda ini. Melihat dua orang itu yang berbeda ekspresi dalam menyikapi kematian seseorang, Laras berseru heran. Apalagi dilihatnya Yati berurai air mata. Hei, stop. Ada apa dengan kalian? Siapa itu Isma? Apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa berbeda pandangan? Laras yakin bahwa ekspresi Dokter Andri tak salah. Dia orang baik. Kakaknya berhati malaikat. Tak salah jika dia merasa bersalah akibat kematian pasiennya. Namun, bagaimana dengan Mbok Minah? Mengapa beliau senang atas kemalangan seseorang? Padahal setahunya Mbok Minah ini juga orang yang sangat baik. Jarang sekali berpikir atau berprasangka buruk akan orang lain. Tapi mengapa kali ini ia senang atas kematian Isma? Siapa Isma itu? Bisa tolong jelaskan. Siapa yang kalian perbincangkan? Ujar Laras akhirnya. Tampak Yati menarik nafas dalam. Siapa dia Mbak? Apa hubungan kalian semua dengannya? Dia adikku Mbak. Deh, seketika Laras kaget. Lalu, bagaimana ekspresi kalian bisa berbeda begitu? Lalu, Yati bercerita perihal kejadian yang sudah dilaluinya bersama dengan Isma. Mulai dari direbutnya suami sahnya. Lalu peristiwa kecoa dan tikus di warungnya. Pengkhianatan Isma pada suaminya yang sebelumnya sudah direbutnya dari Yati. Dan terakhir adalah saat warung mie ayamnya dibakar massa atas hasutan Isma. Tampak Laras manggut-manggut saja atas cerita itu. Ia bisa memaklumi jika Mbok Minah marah besar atas peristiwa yang menimpa Yati. Mbok Minah memang sangat menyayanginya. Sama seperti sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lalu, dengan Kak Andri. Andri pun bercerita bahwa Isma itu, pasien yang sama sekali tak dikenalnya secara langsung, adalah pasien dengan kebutuhan darah khusus.
Dan darah itu hanya dimiliki oleh Dokter Andri seorang. Dia memiliki darah emas, ujar Laras meyakinkan. Ya, dan hanya bisa ditolong dengan darah yang sama, ujar Dokter Andri pelan. Laras mafhum akan keadaan itu. Ia tahu bahwa Dokter Andri adalah kunci kesembuhan Isma. Dokter Andri melanjutkan ceritanya. 2 hari yang lalu sempat ia mendonorkan 500 mili darahnya untuk Isma. Namun rupa-rupanya sehari kemudian kondisi kesehatannya kembali drop dan membutuhkan darah tambahan. Karena saat itu kondisi Dokter Andri kecapean dan membutuhkan waktu yang cepat, akhirnya diputuskan menggunakan sepeda motor. Namun rupanya kejadian nahas menimpanya. Ia mengalami kecelakaan dan Isma, pasien itu tak bisa tertolong. Nyawanya tak terselamatkan. Oh, jadi begitu kisahnya. Wah. Laras menggeliat dan menguap. Kemudian dilihatnya jam dinding. Sudah jam 9 malam. Pantesan aja sudah terasa ngah. Tahu-tahu sudah jam 9 malam ya kak. Istirahat dulu saja yuk. Takutnya nanti kondisi kakak belum membaik. Ajak Laras pada Dokter Andri. Kalian juga sepertinya harus istirahat. Malam ini biar aku tidur di kamar Kak Andri. Tapi jika nanti butuh bantuan tolong ya dibantu. Ujar Laras diiyakan oleh 2 orang lainnya. Dan mereka pun bersiap-siap untuk beristirahat malam. Namun, tak jauh dari rumah itu, dengan mengendap-endap tampak seseorang bertubuh pendek dan sedikit tambun bergerak pelan menyusuri pagar. Matanya menyala nanar penuh kebencian. Dibisikkannya sesuatu pada rekannya yang di belakang. Kawan, kau masuklah lebih dulu. Aku menyusulmu dari pintu belakang. Bisiknya pelan seraya melepaskan sesuatu yang tampak panjang, hitam dan bertekstur halus. Bersambung.